Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan kami dalam acara Bincang Penyuluh Hukum. Dan pada kesempatan kali ini saya hadirkan dua orang penyuluh hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan pada kesempatan Bincang Penyuluh Hukum kali ini kami akan membahas tema tentang pernikahan siri. Sudah hadir dua narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Abdul Razak dan juga Bapak Sudaryadi, yang mungkin sudah dikenal sebelumnya. Ada juga tadi bincang penyuluh hukum ya sebelumnya kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut dengan materi terkait dengan pernikahan siri. Apa itu pernikahan siri, bagaimana dampaknya dan lain-lain, nanti langsung kita tanyakan kepada narasumber kita. Baik, Pak Jaryadi atau Pak Ustadz Rojak, ini terkait dengan perkawinan siri atau tidak tercatat ini maksudnya gimana? Ya, terima kasih Bang Ali. Alhamdulillah ini kita masih dipertemukan dalam rangka bincang hukum, dan tema kali ini adalah terkait pernikahan siri. Ini sangat seru sekali karena banyak di masyarakat kita masih belum memahami apa itu nikah siri, dampak, dan mungkin nanti ada solusinya bagaimana nanti nikah siri itu bisa menjadi nikah resmi di negara. Nah, baik, saya akan ulas terkait apa itu nikah siri. Nikah siri perkawinan yang tidak tercatat, adalah perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat dalam perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar mengurus segala hal dalam hal kaitannya dengan perkawinan dengan urusan pemerintahan atau negara. Jadi perkawinan tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan biasanya di kalangan kita Nyebutnya begitu ya? atau perkawinan di bawah tangan atau pernikahan di bawah tangan gitu ya? secara diam-diam tanpa pemberitahuan pemerintah, makanya perlu dicatatkan di pemerintah. Perkawinan di bawah tangan ini bermasalah dalam pandangan hukum negara karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah akte nikah. Sedangkan akte nikah ini hanya dibuat oleh pegawai pencatat nikah atau PPN di KUA. Dan ini bukan salah satu alat bukti perkawinan bahwa perkawinan itu sah di mata negara, pandangan negara. Ini menjadi banyak persoalan hukum perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan tadi. Perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat tersebut menjadi problem hukum karena meskipun sah perkawinan tersebut di mata agama, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, ya, tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alat hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara. Nah, karena tidak dapat pada administrasi perkawinan negara seperti dasar untuk menerbitkan akte kelahiran anak ya, dan menunjukkan ayahnya, dasar untuk mendapatkan bagian waris dari ayahnya, kemudian dasar untuk mengurus status kewarisan harta peninggalan ayahnya, baik bersumber dari harta peninggalan dan lain sebagainya. Ini menjadi persoalan hukum perkawinan tidak tercatat atau nikah siri atau nikah di bawah tangan. Kemudian akibat-akibat hukum terkait perkawinan tidak tercatatkan atau perkawinan siri atau di bawah tangan ini, ada beberapa akibat hukum dari perkawinan tersebut. Yang pertama, perkawinan dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan tadi di dalam negara. Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, ya, dengan ibunya saja. Jadi tidak bisa berkaitan dengan ayahnya. Kemudian dampaknya lagi, anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan karena tidak tercatat. Itu menjadi akibat hukum, dampak hukum. Kemudian dampak lagi, psikologi anak dan sosial anak. Nah, itu kan bisa juga nanti bisa dibully, punya
nikah siri atau gimana kan jadi mendapatkan sebagai anak karena terkait nikah siri tersebut. Kemudian lemahnya ketahanan ekonomi keluarga, ya barangkali nikah siri mungkin orang yang kedua atau bagaimana kan itu menimbulkan dampak ekonomi ya bagi keluarga tersebut karena tidak dapat memenuhi hanya untuk menghalalkan menghalalkan saja tapi tidak Secara di negara ya. iya jadi lemah juga secara ekonomi. Kemudian hak dasar anak kurang terpenuhi ya tadi pembuatan barangkali untuk dia pendidikan karena dimintakan akte gitu ya. Jadi dia hak dasar untuk pendidikan anak tidak terpenuhi karena harus administrasi negaranya tidak terpenuhi terkait dampak perkawinan siri ini. Administrasi kedudukannya ya bermasalah karena nggak bisa dimasukkan ke dalam akta kependudukan. Kemudian suami istri tidak mempunyai hubungan hukum untuk saling mewarisi apabila meminta bantuan penyelesaian perkara dari pemerintah. Jadi misal dia ternyata di perkawinan siri tersebut tidak tercatat tersebut atau di bawah tangan tersebut dia melakukan perceraian terus dia menggugat ke pengadilan karena nggak tercatatkan, maka sama negara ya nggak bisa diakui karena dia sendiri sudah tidak mencatatkan pernikahannya di negara, dalam hal ini tadi petugas PPN tadi, pencatatan pernikahan. Itu barangkali yang dapat dipahami oleh kita semua bahwa nikah siri akibat dampaknya sangat luas. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi pemahaman untuk kita semua. Itu saja, Mbak Ali. Ya, terima kasih Ustaz Abdul Rojak. Untuk ini Pak Sudaryadi ini yang terkait dengan Pak Ustaz Abdul Rojak ini menyampaikan bahwa ya banyaklah dampak akibat dari perkawinan atau pernikahan siri ini. Untuk mungkin barangkali ada masyarakat yang mungkin sudah terlanjur melakukan pernikahan siri. Nah, ini bagaimana nih solusinya agar nikah siri ini sah secara hukum gitu? Ya, terima kasih Bang Ali, terima kasih Bang Murjak juga. Jadi saya juga ingin mengomentari ya kondisi masyarakat kita yang masih melakukan perkawinan siri atau pernikahan siri. Tadi sudah disampaikan cukup jelas ya oleh Pak Bang Rojak. Jadi pernikahan siri itu sah ya, sah secara agama sebenarnya gitu. Nah, mungkin saya akan menambahkan sahnya seperti apa. Jadi sahnya itu apabila nikah siri itu terpenuhi syarat dan rukunnya, Bang Adi. Ya. Syarat rukunnya. Rukunnya apa? Pertama ada mempelai, yang kedua ada wali, yang ketiga ada dua saksi, dan ijab kabul. Kalau itu terpenuhi maka sah. Nah, sesuai dengan definisi di Undang-Undang Perkawinan juga disampaikan bahwa perkawinan sah, kalau nggak salah di pasal 2 ya, perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Nah, baru di situ. Tapi tadi harus sesuai dengan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sah. Nah, hanya nikah siri nggak dilanjutkan di kalimat berikutnya di pasal itu. Nah, harus dicatatkan, harusnya gitu. Kalau karena tidak dicatatkan, yang seperti Pak Arcak sampaikan, maka mempunyai beberapa dampak gitu. Harus dicatatkan. Kalau dicatatkan, beres lah gitu istilahnya, karena nggak dicatatkan sah karena nggak dicatatkan. Nah, kemudian saya kira betul ya, dan masyarakat masih belum banyak mengerti akibatnya gitu. Kenapa akhirnya dia mau menikah siri gitu, atau mau dinikahin siri gitu kan. Memang banyak sih faktornya sebenarnya sih, banyak faktornya kenapa harus nikah siri. Kadang-kadang ya kita kan nggak bisa 100% menyalahkan si perempuan itu, tapi memang ada beberapa hal yang memang mengharuskan dia tuh nikah siri. Misalnya apa nih? Tidak direstui orang tua, kabur kan, akhirnya nikah siri. Misalnya gitu, seperti itu. Ada juga sudah
terjadi sesuatu Hubungan, duluan ya iya. gitu kan, Kecelakaan. mau dia kecelakaan misalnya seperti itu, Iya. ternyata dia masih di bawah umur misalkan kan, katakanlah seperti itu. Bisa juga itu siri, ataupun emang dia lemah ekonomi dia, terus kemudian melihat calon itu kaya gitu kan, ya udahlah mau saja lah, dia nggak ngerti dampaknya, nggak tahu dampaknya seperti itu. Padahal tadi disampaikan dampaknya cukup banyak, misalnya akhirnya kalau tidak mengerti, akhirnya nggak mengurus akte kelahiran. Tapi sebenarnya emang akhirnya secara perdata nggak bisa mencantumkan nama ayahnya di akte kelahiran, tapi sebenarnya bisa diurus sih, hanya yang mencatat. Nah, tapi betul yang sudah disampaikan bahwa akhirnya secara keperdataan dari pernikahan siri itu nggak bisa ketika ada gugatan atau ingin dipenuhin masalah haknya, warisan, nafkahnya, ternyata akhirnya nggak bisa karena nggak dicatatkan. Nah, bagaimana kira-kira solusinya gitu kan? Yang sudah terlanjur gitu, terlanjur nikah siri gitu, nikah siri. Nah, emang sebenarnya yang paling mudah itu solusi ketika pernikahan siri itu dia adalah pernikahan yang memang dua-duanya masih lajang gitu. Emang laki-lakinya masih lajang, perempuannya masih lajang, kemudian nikah siri. Nah, gimana solusinya agar mendapatkan buku nikah dan legal dicatatkan di negara? Nah, seperti itu kan. Nah, itu yang paling mudah. Nanti ada perkawinan yang nikah siri yang dengan duda, dengan suami orang. Ini yang ribet ribet. Nah, ini yang mudahnya dulu ya, yang mudahnya dulu. Itu adalah dengan yang namanya mengajukan isbat nikah itu. Isbat nikah itu semacam penetapan pernikahan di pengadilan agama untuk muslim ya. Untuk muslim, kalau non muslim di pengadilan negeri. Tetap itu ada juga seperti itu. Minta penetapan dulu kalau di pengadilan agama itu untuk muslim namanya isbat nikah. Isbat nikah itu nanti ada putusan dari pengadilan agama bahwa nikahnya udah sah, kan? Ini semacam permohonan ya? Permohonan ya, pengadilan ya? Iya, Bapak Ibu teman-teman semua ya, semacam permohonan. Misalnya kan yang belum tahu nih gimana sih cara mendapatkan buku nikah saya udah nikah siri udah 2 tahun nih, udah tahu nih. Nah, itu namanya isbat nikah. Kira-kira mekanisme beginilah kira-kira. Jadi siapkan KTP, sebenarnya KTP, kemudian minta surat pengantar kelurahan sesuai dengan KTP tentunya ya, kelurahan, RT RW, kelurahan, nanti didaftarkan di pengadilan agama, didaftarkan ya untuk isbat nikah gitu kan. Nah, teman-teman mungkin yang dananya gimana dananya? Anggaran saya nggak punya uang nih. Boleh nanti di pengadilan agama cari yang namanya pos bakum gitu, ada namanya pos bantuan hukum. Dia itu kalau nggak salah dari Mahkamah Agung ya. Kalau orang miskin bakal dibantu dan bisa gratis itu didampingi gitu. Misalkan memang nggak mampu ya gitu. Nah, lanjut tadi didaftarkan, nanti akan dipanggil untuk sidang gitu. Dipanggil untuk sidang, akan diperiksa tuh berkas-berkasnya dulu, pernikahan sirinya sah apa enggak gitu. Memang ya saya membayangkan kalau itu pernikahan sirinya itu ada dokumentasinya, mungkin ada hitam di atas putih dulu, itu mudah ya. Kalau nggak ada sama sekali ini agak ribet karena ya mungkin nanti harus bukti saksi, bagi saksi kan, saksi waktu pernikahannya gitu kan, bukti waktu saksi pernikahannya. Tapi kalau kayak yang tadi sampaikan ini yang masih malajang, relatif lebih mudah nanti disetujui oleh pengadilan gitu. Nanti dipanggil ke pengadilan, diperiksa berkasnya, keasliannya. Nah, mungkin nggak hanya sekali sidangnya gitu. Nanti setelah kemudian pengadilan menyetujui ada putusan nih, sah nih, misalnya sah nih, putusan itulah yang dibawa ke KUA untuk ditukarkan dengan buku nikah. Nah gitu. Tetap buku nikah. Kalau yang muslim itu buku nikah, bawa ke pengadilan. Kalau non muslim sudah dapat putusan dari pengadilan negeri, bawa ke Dukcapil untuk non muslim gitu. Untuk non muslim bawa ke Dukcapil. Di sana untuk dicatatkan juga sama, nanti mendapat akta perkawinan dari Dukcapil. Ya. Kira-kira itu dulu Bang, nanti mungkin bisa dilanjut dengan hal-hal yang lain.